Baik, di sini ada materi pertama yaitu karakteristik hukum dari partnership. Partnership atau kemitraan itu didefinisikan dalam bagian 101 ketentuan dari UPA sebagai suatu asosiasi dari dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah bisnis sebagai pemilik bersama demi memperoleh sebuah keuntungan. Nah, berdasarkan konsep hukum agensi bersama atau mutual agency, setiap mitra itu bertindak sebagai agen untuk semua aktivitas partnership atau kemitraan dan memiliki kekuasaan untuk mengikat mitra lainnya melalui tindakan atas nama partnership atau suatu kemitraan. Kemudian ada perjanjian kemitraan tertulis yang mencantumkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu jenis produk dan layanan yang akan disediakan serta detail lain terkait operasional bisnis. Yang kedua, ada hak dan tanggung jawab masing-masing mitra dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, yaitu investasi awal dari setiap mitra termasuk nilai yang diberikan untuk investasi aset non-kas. Kemudian yang keempat, ketentuan mengenai investasi tambahan. Yang kelima, ketentuan penarikan aset. Yang keenam, rumusan pembagian laba dan rugi. Dan yang terakhir, ada prosedur untuk pembubaran dari persekutuan atau kemitraan. Nah, selanjutnya itu ada investasi awal dalam kemitraan. Nah, investasi awal dalam suatu kemitraan atau persekutuan itu dapat dicatat dalam akun modal yang dikelola untuk masing-masing mitra. Nah, contohnya itu jika S dan PEG itu masing-masing menginvestasikan uang tunai sebesar 20.000 dalam persekutuan baru, maka mereka akan mencatat investasi tersebut sebagai kas senilai 20.000 dan modal S senilai 20.000, lalu cash nilai 20.000 dan modal PEG itu juga senilai 20.000. Lalu selanjutnya itu investasi non tunai. Nah, ketika properti selain kas diinvestasikan dalam suatu persekutuan, properti non kas itu dicatat sebesar nilai wajar properti tersebut pada saat investasi. Nah, nilai wajar itu kan seharusnya ditentukan oleh penilai independen, tapi dalam uh, praktiknya atau secara umumnya itu nilai wajar properti non kas itu ditentukan berdasarkan kesepakatan semua mitra. Nah, contohnya itu asumsikan call dan CRO menjalin kemitraan dengan investasi sebagai berikut. Di sini kas pada nilai wajar CRO itu memiliki 7.000, lalu tanah itu untuk biaya call senilai 5.000. Pada call ini 10.000, lalu ada bangunan call itu ada 40.000, lalu ada barang inventaris CRO itu senilai 35.000. Jadi total untuk nilai wajar call itu 50.000, total nilai wajar CRO itu 42.000. Lalu kemudian call dan CRO ini menyetujui nilai yang ditetapkan pada aset. Maka mereka akan mencatat investasi sebagai berikut. Itu tanah senilai 10.000, bangunan 40.000, modal call itu senilai 50.000 untuk mencatat investasi awal call berupa tanah dan bangunan pada nilai wajar. Lalu kemudian kas 7.000, inventaris itu 35.000, lalu kemudian modal CRO itu 42.000 untuk mencatat investasi kas awal CRO dan barang inventaris pada nilai wajar. Nah, yang selanjutnya itu ada bonus atau goodwill atas investasi awal. Nah, adapun dua pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan akun modal yaitu yang pertama pendekatan bonus, lalu yang kedua itu ada pendekatan goodwill. Nah, untuk pendekatan bonus itu merupakan aset yang tidak teridentifikasi yang tidak dicatat dalam pembukuan kemitraan. Nah, contohnya ini yaitu total modal yang disetorkan dapat diidentifikasi senilai 92.000. Setiap mitra akan memulai dengan 46.000 jika aset yang tidak dapat diidentifikasi itu tidak catat. Nah, akibatnya modal call akan berkurang sebesar 4.000 dan modal CRO akan bertambah sebesar 4.000. Maka hal tersebut dicatat sebagai modal call itu 4.000 dan modal CRO
Crow itu juga 4.000. Nah, ini tuh untuk menetapkan kepentingan modal yang sama sebesar 46.000 dengan mencatat bonus 4.000 dari Call dan Crow. Lalu kemudian pada pendekatan goodwill itu digunakan jika aset tidak teridentifikasi itu disumbangkan berdasarkan investasi yang menyiratkan total modal kemitraan. Nah, di sini contohnya itu aset yang tak teridentifikasi yang disumbangkan oleh Crow itu diukur berdasarkan investasi call sebesar 50.000 dengan kepemilikan 50%. Nah, investasi call itu menyiratkan total modal kemitraan sebesar 100.000. Nah, 100.000 ini dari mana? Dari 50.000 itu dikalikan dengan kepemilikan 50%. Dan goodwill sebesar 8.000. Ini dari 100.000 yang tadi, yang kemudian dikurangi dengan 92%, yaitu modal yang disetorkan yang dapat diidentifikasi sebelumnya. Maka aset yang tidak teridentifikasi akan dicatat sebagai goodwill itu 8.000 dan modal Crow itu 8.000 untuk menetapkan kepentingan modal yang sama sebesar 50.000 dengan mengakui investasi Crow sebesar 8.000 pada aset yang tak dapat diidentifikasi. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada investasi dan penarikan tambahan. Nah, perjanjian kemitraan itu kan harus menetapkan pedoman untuk investasi tambahan dan penarikan yang dilakukan setelah operasi kemitraan dimulai. Investasi tambahan itu dikreditkan ke rekening modal mitra yang berinvestasi pada nilai wajar saat investasi. Nah, penarikan dalam jumlah besar dan tidak teratur itu biasa dicatat langsung di rekening modal mitra yang menarik. Nah, untuk entry penarikan tersebut itu contohnya itu sebagai modal saham itu 20.000 dan kasnya itu keluar nilai 20.000 juga. Hal ini untuk mencatat penarikan uang tunai. Lalu selanjutnya ada penarikan pemilik. Nah, di sini keuntungan kemitraan itu kan merupakan imbalan bisnis bagi mitra, sehingga mitra itu tidak memiliki pendapatan bersih seperti karyawan bisnis kemitraan. Tapi sebaliknya, mitra yang aktif itu biasa menarik sejumlah uang secara berkala setiap minggu ataupun setiap bulan untuk mengantisipasi bagian mereka dari keuntungan kemitraan. Nah, penarikan seperti itu tuh disebut sebagai penarikan, tunjangan penarikan, atau bisa juga sebagai tunjangan gaji. Dan biasa tuh dicatat dalam akun penarikan mitra daripada langsung di akun modal. Nah, contoh di sini jika Tao dan Li itu menarik $1.000 dari persekutuan setiap bulannya, maka mereka akan mencatat penarikan bulanan itu sebagai berikut, yaitu prefer dari Tom senilai 1.000 dan kasnya itu keluar sebagai 1.000. Lalu kemudian prefer dari Li itu juga 1.000 dan kasnya Li itu akan berkurang senilai 1.000 juga. Nah, di sini jika To itu menarik 1.000 setiap bulannya dalam 1 tahun, itu saldo rekening penarikannya itu pada akhir tahun adalah 12.000. Karena di sini $1.000 itu dikalikan selama 1 tahun, yaitu 12 bulan, senilai 12.000. Maka rekening penarikannya itu harus ditutup dengan entry yaitu modal dari To senilai 12.000, lalu prefer dari To sendiri itu 12.000. Nah, lalu selanjutnya itu ada pinjaman dan uang muka. Nah, di sini seorang mitra itu dapat memberikan pinjaman pribadi kepada persekutuan. Maka pinjaman dan uang muka persekutuan itu kepada mitra perseorangan dianggap sebagai aset persekutuan, yang mana hal itu harus mencakup dalam perjanjian persekutuan.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian pembagian hasil dan rugi. Nah, di pertimbangan layanan dalam perjanjian bagi hasil dan rugi sendiri, itu ada tunjangan gaji yang dimana dia itu akan digunakan untuk mengkompensasi perbedaan nilai wajar para mitra. Dalam perjanjian tersebut, bagi hasil dan rugi itu akan memberikan tunjangan gaji kepada mitra aktif dan bonus kepada mitra pengelola untuk mendorong memaksimalisasi laba. Nah, partnership atau operasi kemitraan itu dalam akuntansi kemitraan sendiri itu tunjangan gaji mitra tuh bukan berarti itu beban dalam penentuan laba bersih kemitraan, tapi tunjangan ini itu merupakan cara untuk mencapai pembagian pendapatan yang adil di antara para mitra yang berdasarkan waktu dan bakat yang dicurahkan untuk bisnis kemitraan. Nah, lalu di tunjangan gaji dalam perjanjian bagi hasil, di sini ada contoh jurnal entry untuk mendistribusikan pendapatan kemitraan ke akun modal individu tahun 2016 dan 2017. Di tahun 31 Desember 2016, di tahun 2016 sendiri, itu ada income summary yang berada di debit sebesar 60.000 dan di kreditnya ada modal N sebesar 24.000, modal GAR sebesar 24.000 dan juga modal CAD sebesar 12.000. Namun di jurnal di 31 Desember 2017 terdapat income summary sebesar 12.000, modal CAD-nya juga 4.000, modal AN 8.000 dan modal GAR-nya 8.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai modal sebagai faktor dalam perjanjian bagi hasil. Nah, kontribusi modal para mitra itu sering dipertimbangkan dalam perjanjian bagi hasil dan juga kerugian. Jika modal akan dipertimbangkan dalam pembagian pendapatan persekutuan, perjanjian bagi hasil harus spesifik mengenai konsep modal yang akan diterapkan. Saldo modal rata-rata tertimbang itu memberikan dasar yang paling adil untuk mengalokasikan pendapatan persekutuan. Interpretasi rata-rata tertimbang atas modal itu harus diasumsikan jika tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Nah, misalnya itu seperti modal yang dapat merujuk pada saldo modal awal, saldo modal akhir, atau saldo modal rata-rata. Selain itu, terdapat juga beberapa interpretasi mengenai saldo modal rata-rata dan saldo modal yang dapat ditentukan sebelum atau setelah akun penarikan ditutup pada akun modal para mitra. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembelian kepentingan dari mitra yang ada. Jadi materi ini membahas akuntansi kemitraan atau partnership accounting, khususnya terkait dengan perubahan modal ketika ada mitra baru yang masuk atau pembelian kepentingan dari mitra lama. Fokus utamanya adalah bagaimana mencatat dan menyesuaikan modal mitra dengan berbagai pendekatan akuntansi. Nah, pendekatan tersebut itu ada 3. Yang pertama ada pendekatan bonus non-revaluasi. Dalam pendekatan ini, aset kemitraan tidak dinilai ulang atau tidak ada revaluasi. Jadi modal yang sudah ada hanya ditransfer sebagian ke mitra baru. Contoh, perusahaan A dan B mentransfer modal kepada perusahaan C sebesar 22.500 masing-masingnya. Sehingga perusahaan C ini memperoleh modal sebesar 45.000. Hasilnya modal A dan B berkurang sesuai jumlah yang ditransfer, sementara perusahaan C memperoleh modal baru. Nah, ini disebut bonus approach karena ada selisih antara jumlah kas yang diterima dengan modal yang ditransfer, atau selisih ini dianggap sebagai bonus untuk salah satu pihak. Yang kedua ada pendekatan goodwill atau direvaluasi. Nah, dalam pendekatan ini aset kemitraan atau modal mitra lama dinilai kembali agar sesuai dengan jumlah investasi mitra baru. Contohnya perusahaan C membayar 50.000 untuk memperoleh 50% kepentingan. Nah, supaya masuk akal, aset bersih dinilai ulang sehingga total modal kemitraan mencerminkan nilai yang dibayar oleh perusahaan C. Nah, selisih lebih itu dianggap sebagai goodwill, yang artinya nilai perusahaan sebenarnya lebih tinggi daripada yang tercatat. Nah, goodwill ini ditambahkan ke modal mitra lama, jadi modal mereka naik sebelum mitra baru masuk. Lalu yang ketiga ada pembelian kepentingan dari mitra yang ada. Nah, dalam kasus ini mitra baru tidak menyetor modal langsung ke kemitraan, melainkan membeli sebagian modal dari mitra lama. Contohnya perusahaan C membeli setengah modal A
seharga 25 juta. Nah, jadi pencatatannya modal perusahaan A itu berkurang dan modal perusahaan C bertambah. Kemudian aset perusahaan tidak berubah karena uangnya tidak masuk ke perusahaan tapi langsung ke perusahaan A. Lalu selanjutnya ada berinvestasi dalam kemitraan yang sudah ada. Nah, materi ini masih membahas akuntansi kemitraan saat ada mitra baru yang masuk, tetapi difokuskan pada penerapan pendekatan bonus, nilai buku, dan revaluasi atau goodwill. Nah, pendekatan yang pertama itu ada investasi kemitraan pada nilai buku. Jadi ini tuh mitra baru masuk dengan setoran modal sama besarnya dengan rata-rata modal mitra lama tanpa revaluasi. Contohnya perusahaan D dan B masing-masing modal yaitu 40.000. Lalu perusahaan C juga menyetor sebesar 40.000. Nah, total modalnya jadinya 120.000 sehingga tiap mitra memiliki kepemilikan sepertiga. Kemudian tidak ada penyesuaian modal atau goodwill karena investasi C dianggap setara dengan nilai buku. Yang kedua, revaluasi atau goodwill kepada mitra lama. Jadi jika mitra baru setor lebih besar dari porsi modal seharusnya, berarti aset perusahaan dianggap lebih bernilai daripada catatan buku. Selisih lebih itu dicatat sebagai goodwill lalu dibagikan ke modal mitra lama. Contohnya, jika perusahaan C menyetor 50.000 untuk memperoleh kepemilikan yang menurut nilai buku seharusnya hanya sepertiga dari 80.000, yaitu sama dengan 26.000 sekian, maka ada kelebihan setoran. Nah, kelebihan itu dianggap sebagai goodwill. Lalu yang ketiga ada bonus untuk mitra baru atau aset tidak dinilai kembali. Nah, jadi ini tuh mitra baru setor uang lalu dapat porsi modal. Nah, kadang jumlah modal yang dia dapat lebih besar dari setoran uangnya, yang artinya dia dapat bonus. Nah, bonus ini diambil dari modal mitra lama. Contohnya modal lama sebesar 80 juta, kemudian ada perusahaan C sebagai mitra baru menyetor 50 juta sehingga totalnya menjadi 130 juta. Dengan 40% kepemilikan, haknya menjadi 52 juta. Tapi ia hanya setor 50 juta. Jadi 2 jutanya adalah bonus dari mitra lama. Selanjutnya, ada pemutusan hubungan dalam kemitraan yang berkelanjutan karena kematian atau pensiun. Dari pengunduran diri atau kematian seorang mitra dalam suatu persekutuan atau kemitraan yang masih berjalan akan mengakibatkan pemutusan hubungan atau dissociation dan memerlukan penyelesaian dengan mitra yang mengundurkan diri atau dengan ahli waris dari mitra yang telah meninggal dunia tersebut. Pensiun. Nah, pensiun ini ketika terdapat selang waktu antara kematian atau pensiun seorang mitra dan penyelesaian akhir, maka saldo modal dari mitra yang meninggal atau pensiun tersebut akan diklasifikasikan ulang sebagai kewajiban atau liabilitas. Jadi setiap bunga atau interest atau bentuk imbal hasil lain yang timbul dari kewajiban tersebut hingga tanggal penyelesaian akhir dianggap sebagai beban atau expense bagi kemitraan yang masih berjalan. Kemudian jika mitra pensiun atau ahli waris dari mitra yang meninggal, itu akan dibayar sejumlah yang sama dengan saldo akhir akun modalnya. Maka pencatatan akuntansi yang diperlukan hanyalah debit ke akun modal mitra yang bersangkutan dan kredit ke kas atau cash sebesar jumlah yang akan dibayarkan. Namun, apabila jumlah penyelesaian kepada mitra yang pensiun lebih besar atau lebih kecil dari saldo akhir akun modalnya, maka terdapat dua metode alternatif untuk pencatatan akuntansi. Yang pertama, metode revaluasi atau goodwill, yang kedua yaitu metode non-revaluasi atau bonus. Kedua metode ini digunakan untuk menyesuaikan selisih antara nilai pembayaran dan saldo modal yang akan dicatat. Selanjutnya ada mitra terbatas. Dari karakteristik tanggung jawab tak terbatas pada kemitraan
general partnership itu dapat dihindari dengan membentuk jenis kemitraan khusus yang disebut kemitraan terbatas atau limited partnership. Uniform Limited Partnership Act memberikan pedoman hukum bagi bentuk persekutuan ini. Persekutuan terbatas itu terdiri dari setidaknya satu mitra umum, general partnership, dan satu atau lebih mitra terbatas, limited partnership.